bagi saya adalah ruang belajar setelah saya menempuh kuliah pendidikan teater di S1 dan S2. Di mana di teater api ada proses-proses terkait metode penciptaan yang bagi saya cukup menarik. Salah satunya tentang daya hadir, bagaimana kita menyikapi tubuh kita, menyikapi benda-benda yang akan dihadirkan. Terus ada ingatan-ingatan emosional yang sangat kuat dalam setiap pertunjukan. Ada pembebasan-pembebasan yang saya rasa sangat perlu, di mana teater tidak berbicara tentang kepura-puraan saja, melainkan ada realitas-realitas yang memang perlu dibaca ulang. Kadangkala memang teater ini begitu sangat keras, tetapi di balik ketajamannya ada pola pikir yang terus berkembang, yang menciptakan aktor-aktor di teater api menjadi sangat kritis, bahkan identik dengan kata pemberontak atau brutal. Teater api saya masuk 2013 setelah saya lulus di Universitas Negeri Surabaya. Terkait dengan metode penciptaannya saya kira sangat menarik ya. Kita dibawa ulang pada pikiran-pikiran, kembali mempertanyakan materi-materi dasar tentang aktor itu sendiri. Kadangkala memang sulit ya untuk masuk dalam ruang yang sangat keras, karena adaptasi, komunikasi, jarak usia juga, karena teater api sudah berdiri cukup lama, sekitar 26 tahun yang lalu. Jadi saya termasuk angkatan yang paling muda hitungannya. Tetapi ternyata di dalam prosesnya teater api sangat egaliter. Jadi yang dihargai itu bukan umur, tapi pikiran. Semua saling mendengar pikiran-pikiran dari setiap aktor, sehingga pertunjukan tidak utuh. Tidak utuh sebagai ucapan sutradara, tapi ucapan bersama. Nah ini hal-hal yang sangat saya rasa sangat perlu ya kita melihat, misalnya pendapatnya Putu Jaya tentang author sutradara tunggal. Apakah masih perlu sih sutradara tunggal? Saya kira tidak, karena pikiran terus berkembang. Nah, perkembangan inilah yang menjadi puing-puing untuk disatukan menjadi ide yang sangat besar. Tetapi memang saya melihat banyak yang ingin belajar di teater api juga sulit juga. Tidak semua mampu untuk menjadi bagian dari peristiwa dari sejarah teater api. Nah, kenapa demikian? Karena memang ada totalitas yang harus dibangun sejak dalam pikiran kita sendiri. Bagaimana teater itu bukan hanya sebuah perayaan, tapi satu jalan sunyi yang harus terus dikerjakan secara terus-menerus, dipelajari bertahap demi tahapannya, dan itu lumayan sangat menguras tenaga, menguras waktu, menguras semuanya. Tetapi dari situ mungkin kita merasakan bahwa ekspresi-ekspresi ini sangat perlu untuk jadi tidak semacam pendapat estetik saja, tapi lebih dari itu. Bagaimana kita membicarakan banyak nilai, banyak persoalan yang kadangkala untuk kita jawab sendiri kita akan berpikir ulang terus-menerus. Nah itu yang membuat kita sehat secara pikiran. Karena pikiran-pikiran ini kadang ketika kita melihat teater, banyak yang hanya berada pada wilayah estetik saja. Jadi teater jadi cuman semacam hiburan belaka tanpa ruang-ruang yang lebih dalam. Proses metode penciptaan ini buat saya jadi sangat menarik ya. Kadangkala memang di ruang akademis sangat sulit untuk diucapkan. Ruang-ruang akademis itu kadang lebih berbicara tentang pemikiran-pemikiran barat. Sedangkan di teater api, semuanya kembali pada realitas kita hari ini. Jadi itu sangat menarik. Jadi bentuk-bentuk ekspresi setiap aktor itu dia lahir dan tumbuh dan terus berkembang
terkait dengan ingatan atau pengalaman pribadi aktor itu sendiri. Jadi bukan mencomot, bukan menjadi siapa, bukan mengilustrasikan siapa, tapi aktor itu belajar melihat dirinya, bercermin, lalu apa yang dia tangkap. Dan ini menjadi narasi yang sangat kuat. Tetapi cerminan ini ternyata tidak hanya menjadi sebuah gambar, tapi menjadi sebuah perenungan, mengalami perenungan, pendalaman. Jadi tidak hanya dicitrakan, tapi ada perasaan yang bertransformasi dengan penontonnya. Nah, komunikasi antara si seniman dengan penontonnya inilah yang sama-sama penting. Jadi sama-sama berpikir juga. Ada dialog-dialog yang panjang tentunya. Pembelajaran yang sangat sederhana yang dikatakan Mas Luhur adalah mendengar. Walaupun kita kadang tidak setuju dengan, ya kadang kita punya pendapat atau pembenaran, tetapi kadangkala pikiran itu kan tumbuh terus. Kita bisa melihat, saya juga kadang merasa bosan dalam artian di teater api kok naskahnya itu terus gitu. Yang digarap itu kok beberapa item itu saja ketika digarap oleh Mas Luhur. Tidak seperti pada era Pak Bambang Ginting, ada misalnya garapan Metamorfosa Koran Pagi, terus ada beberapa item. Tapi di Mas Luhur cuma satu pikiran, satu naskah. Kenapa demikian? Ternyata untuk mengulik naskah kita butuh waktu yang lama dan panjang. Bagaimana naskah itu hidup dan tumbuh. Jadi naskah itu bukan mayat yang kita bangunkan lalu kita gerakkan, tidak. Naskah itu bukan mayat, bukan bangkai gitu loh. Naskah bagaimana itu terus tumbuh. Dan pada metode penciptaan di naskah Laboratorium Gila, kondisi-kondisi yang kita alami ini sangat dekat dengan persoalan kita keseharian dan bermacam-macam. Saya contohkan misalnya dari Brongkos, bagaimana kegilaan konsumtif. Terus tiba-tiba Laboratorium Gila berubah menjadi Marx yang sangat Karl-Marx, yang sangat yakin dengan sistem produksi masyarakat. Lalu berubah lagi menjadi pengkultusan sebuah sekte yang meyakini kebenaran tunggal. Laboratorium Gila itu jadi kegilaan-kegilaan yang terus berkembang. Nah, itu yang jadi menarik di teater api salah satunya. Bagaimana masuk ke dalam teater api, ya memang realitasnya sulit. Tetapi apakah bisa? Saya yakin bisa, selama itu kita yakini betul tahapan-tahapannya, kita yakini betul pikiran kita sendiri, kita yakini betul kedalaman mengungkapkan gagasan itu juga jadi menarik juga. Karena beberapa kali workshop teater api semisal di Jember, itu mahasiswa dari salah satu kampus ya UKM yang basic teaternya biasa-biasa saja bisa senilai dengan teater api dalam cara berekspresi, punya kekuatan yang sama gitu loh. Itu jadi apa ya? Ya mungkin totalitas itu. Jadi bahasa totalitas kadang sangat susah untuk dijabarkan, tapi ada hal-hal yang bisa kita gali lah pemikirannya.